الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan perincian hal-hal yang berkaitan tentang hari akhir. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamah. Dan kami beriman, kami yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, meyakini bil ba'th, dengan adanya al-ba'th, yaitu dibangkitkannya makhluk dari kematian mereka, dari alam kubur mereka. Wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamah, dan balasan amal perbuatan besok pada hari kiamat. yakni semua amal perbuatan umat manusia dan jin di muka bumi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beramal kebajikan akan mendapatkan ganjaran dan nikmat, dan yang beramal kekufuran dan kemaksiatan akan mendapatkan siksaan yang setimbal. Wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamah, dan balasan amal perbuatan pada hari kiamat kelak. Wal ardi wal hisab, dipaparkannya amal catatan kepada umat manusia. Wal hisab, dan pembalasan dari amal-amal perbuatan umat manusia. Wa qiraatil kitab, dan kita juga beriman dengan qiraatul kitab. Manusia akan membaca tulisan catatan amal perbuatannya masing-masing. Wa thawabi wal iqab, dan kita beriman adanya pahala dan iqab, siksaan. Was-sirati wal mizan, dan kita pun beriman dengan as-sirat, jembatan, wal mizan, dan timbangan di hari akhir. Al-Imam At-Tahawi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah pada paragraf ini ingin menjelaskan kepada kita beberapa permasalahan yang berkaitan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar hari akhir. Seputar hari akhir, hal-hal yang terjadi setelah kematian. Dan ini pas karena pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya Al-Imam At-Tahawi membahas tentang masalah adzabul qabr dan fitnatul qabr. Dan pada kesempatan ini beliau menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita hal-hal yang berkaitan apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian, yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berupa hari kebangkitan, hari pembalasan, kemudian iqab, siksaan, pahala, sirat, timbangan, jembatan, dan sebagainya. Hal ini akan dibahas. Dan ini ayyuhal ikhwah termasuk bagian rukun iman kepada hari akhir, yang merupakan salah satu pilar dan landasan agama seorang hamba. Tidak sah iman seorang hamba di dunia ini sampai dia beriman kepada hari akhir. Dan tidak kokoh keimanan seseorang sampai dia beriman terhadap hari akhir. Karena makna iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi, yang dikabarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, setelah kematian seseorang dan apa yang terjadi setelah kematian.
sampai surga dan neraka. Ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Dan Al-Imam At-Tahawi menyampaikan hal ini dengan tujuan untuk sebagai bantahan kepada sebagian kalangan dari ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu yang mengingkari masalah-masalah yang berkaitan dengan hari akhir ini. Ya, karena mengikuti hawa nafsu. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan kepada masyarakat kita bahwa masalah hari akhir ini termasuk masalah gaib. Kita tidak mungkin berbicara tentang masalah hari akhir tanpa dasar dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Karena barang siapa yang berbicara tentang kiamat, berbicara tentang hari akhir, apa yang terjadi setelah kematian, tanpa dasar dari Al-Quran, tanpa pijakan dari sunnah Nabi SAW, berarti dia telah berbicara tanpa ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi tanamkan kepada diri kita bahwa masalah ini adalah masalah gaib. Kita tidak boleh berbicara kecuali berdasarkan dalil. Dan apabila sudah terdapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban bagi kita adalah mengimaninya, meyakininya, mempercayainya. Tidak boleh mendustakannya, tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh menghujat hadis-hadis atau ayat-ayat, memalingkannya dari zahirnya. Ini muqaddimah sebelum kita masuk kepada perincian makna yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa nu'minu bil ba'ts. Kita beriman dengan al-ba'ts. Al-ba'ts yaitu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. yakni Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang telah meninggal dunia besok pada hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal perbuatan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Surat At-Taghabun ayat 7. Bahkan demi Rabbku, kalian pasti akan dibangkitkan. Kalian semuanya akan dibangkitkan dari kematian. Kemudian kalian akan dikabarkan kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Ya. Dan hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kedua, wa jazaa'il a'mal yaumal qiyamah. Kita beriman dengan jazaa'ul a'mal, balasan. Apabila kita melakukan kebajikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran, dengan pahala. Dan apabila kita melakukan kejahatan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 24, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Itu adalah balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ya, apa yang mereka lakukan di dunia ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik. Kemudian yang ketiga, wal ard. Al-ard, yakni dipaparkan. Yakni tulisan-tulisan akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan manusia akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan kepada hamba, kamu dulu hari ini, tanggal ini melakukan begini dan begini. Kamu mengakuinya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, amilta yauma kadza wa kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza wa kadza, fayaqulu na'am. Dulu hari ini, tanggal ini kamu melakukan begini-begini. Ngaku? Iya. Ini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 48,
wa uridu ala rabbika saffa. Mereka akan dipaparkan kepada Rabbmu dengan berbaris-baris. Ya, semuanya akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatannya, catatannya. Wal hisab. Kemudian yang keempat adalah kita percaya adanya hisab. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang mukmin dengan hisab yang mudah dan menghisab orang kafir dan orang munafik dengan hisab yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa asra'ul hasibin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha cepat penghisapannya. Ya. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala paling cepat dalam hisabnya, yuhasibu jami'al khalaiqi fi sa'ah. Allah akan menghisab semua makhluk dalam satu waktu. Dan itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi jangan kita mustahilkan kemampuan Allah. Pernah dikatakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala ya menghisab manusia dalam satu waktu?" Ya. Orang dari awal Adam alaihissalam sampai nanti yang mati terakhir dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa enggak terlalu lama bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab mereka? Apa enggak capek Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ibnu Abbas? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada mereka sekaligus, maka bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk menghisab mereka sekaligus. Sekarang ya, kawan, kita di dunia ini berapa jumlahnya? Makhluk, manusia, jin, binatang. Apakah mustahil? Apakah berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada kita semuanya secara rata? Enggak ada yang sulit. Maka demikian juga dalam masalah hisab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit jika Allah Subhanahu wa taala ya melakukan hal itu. Wa qiraatil kitab, kemudian masalah yang kelima, kita beriman dengan bacaan tulisan, catatan amal perbuatan masing-masing. Ya, catatan yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita selama di dunia ini akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan membacanya. Ya. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat 14. Bacalah catatanmu. Ya, baca. Dan itu cukup bagi kamu pada hari ini sebagai ya koreksi, sebagai hisab untuk mengevaluasi amal kita masing-masing. Ya, ibarat orang kalau ibarat santri atau murid, yaitu apa? Akhir tahun mendapatkan ya rapot. Disitulah umat manusia besok juga akan mendapatkan catatan amal perbuatan masing-masing. Mereka akan dibagikan semua yang dilakukan oleh hamba, ya ada catatannya semuanya. Tidak ada satupun yang luput darinya. Nah, ada yang mengambil catatan tersebut dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya dari belakang, tergantung kepada amal perbuatannya masing-masing. Kemudian masalah yang keenam, wath-thawabi wal iqab. Kita juga percaya dengan ats-tsawab, pahala dan siksaan. Setelah Allah hisab, setelah Allah paparkan ya catatan-catatan, maka Allah SWT akan memberikan pahala, jaza kepada orang yang beriman dengan nikmat surga. Dan Allah akan mengadab orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir dengan adab neraka. Ya, demikian juga orang-orang yang maksiat kepada Allah SWT sesuai dengan kadar amalnya.
kemudian wassirat dan as-sirat. Apa yang disebut, perlu dicatat bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Tahawi di sini tidak tertib. Jadi ini enggak harus urut dari semuanya. Jadi Imam Tahawi menyampaikan begitu saja tanpa harus urut. Wassirat, sirat ini adalah maksudnya adalah jalan, jembatan yang akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka Jahannam. Ya, yang akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga antara surga dan neraka. Ya. Nah, yang insyaallah nanti akan kita sebutkan bagaimana sifat-sifatnya dan macam-macamnya. Dan yang terakhir, kita beriman dengan mizan, timbangan, yakni timbangan amal perbuatan ya, manusia, bahwa semua amal manusia besok akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik, kita bahas ayyuhal ikhwah satu persatu tentang masalah ini lebih detail. Masalah yang pertama yaitu al-ba'ats. Apa al-ba'ats? Yaitu kebangkitan manusia dari alam kubur. Ini harus kita imani, harus kita percayai. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan hal ini. Ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, banyak sekali para rasul mengulang-ulang menekankan masalah ini. Ya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang pastinya ada kebangkitan setelah kematian, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia begitu saja, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami, yani tidak dihidupkan kembali kepada kami? Yani ini pertanyaan dari Allah, pertanyaan ingkar. Ini mustahil. Kami menciptakan kalian itu sia-sia, enggak ada faedahnya. Ya, hanya untuk makan, tidur dan bersenang-senang lalu tidak mendapatkan balasan, tidak dikembalikan kepada kami, ini mustahil. Ya, tidak sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Allah berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian setelah itu akan meninggal dunia semuanya, dan kemudian kalian besok pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang hal ini. Demikian juga hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, yuhsarun nasu yaumal qiyamah hufatan ghurla. Kata Nabi, besok pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufat, telanjang. Ghurla apa? Ya, tidak dihitan, tidak pakai sandal. Ya, seperti pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Jadi para nabi ayyuhal ikhwah, termasuk Nabi Muhammad SAW, seringkali menekankan masalah al-ba'ats. Kenapa? Karena al-ba'ats ini banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Berbeda dengan masalah rububiyah, enggak terlalu ditekankan dalam dakwah nabi, para nabi. Karena itu sudah fitrah. Tapi masalah al-ba'ats, karena banyak orang-orang kafir yang mengingkari masalah al-ba'ats. Inilah rahasianya kenapa para nabi begitu gencar menekankan kepada umat wajibnya iman kepada al-ba'ats, kebangkitan. Nah, jadi dapat kita rangkum bahwa dalil-dalil tentang adanya kebangkitan ini, pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat At-Taghabun ayat 7. Za'ama alladhina kafaru an la yub'asu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir.
Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Katakanlah, bala, ya, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna. Di sini ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah kebangkitan dengan pertama bala, kemudian wa rabbi, sumpah, kemudian latub'atsunna pakai lam, kemudian pakai nun taukid. Semuanya itu adalah membuktikan bahwa hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan ini secara akal tidak mustahil dan tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa repotnya kemudian Allah membangkitkan? Padahal menciptakan lebih awal itu lebih sulit daripada hanya membangkitkan. Kalau kita misalkan membangun rumah dari awal, itu lebih susah daripada memperbaiki. Kalau cuma sekedar memperbaiki, renovasi, ya, itu nggak terlalu lama. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari awal saja, itu nggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma sekedar menghidupkan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan kemudian mengembalikan, dan itu bagi Allah lebih mudah, lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 104. Demikian juga termasuk dalil akal yang menunjukkan boleh ya mungkinnya atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali yang telah meninggal dunia adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan tanah yang sudah gersang. Bumi yang sudah gersang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sulit bagi Allah? Enggak. Ya. Kalau demikian, apa sulitnya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah meninggal dunia? Apa bedanya? Tanah yang tandus kemudian disuburkan oleh Allah dengan orang yang meninggal dunia lalu dibangkitkan oleh Allah. Ya. Nah, oleh karenanya ayyuhal ikhwah, siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini secara tegas dalam ayat tadi, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Berarti siapa saja yang menyangka, berkeyakinan dia tidak dibangkitkan, berarti dia adalah kafir. Dan ini sangat berbahaya. Dan termasuk yang harus diwaspadai adalah beberapa lafaz yang kadang sebagian kaum muslimin tidak menyadari bahwasanya itu adalah berbau ingkar kepada al-ba'ats, hari kebangkitan. Seperti misalkan sebagian orang mengatakan tentang orang yang telah meninggal dunia, dia telah berpulang ke tempat istirahatnya yang terakhir. Ya, ini adalah ya perlu dihindari, karena tempat istirahat yang paling terakhir adalah ya di surga atau di neraka, bukan di kuburan. Masih ada lagi ya tempat yang lebih kekal daripada itu. Baik, kemudian kita berpindah kepada masalah yang kedua tentang ya masalah apa ini? Al-ard. Baik, sebelumnya al-jaza ya. Jazaa'ul a'mal. Baik. Maksudnya al-jaza yakni Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal perbuatan manusia, makhluknya di dunia ini. Kalau itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Kalau itu kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan siksaan. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang beriman di dunia ini dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina istarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang telah melakukan dosa di dunia ini menyangka
bahwa kami akan menyamakan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, sungguh jelek prasangka mereka. Sungguh jelek, salah praduga mereka. Gak mungkin. Karena Allah Maha Adil. Gak mungkin orang yang baik disamakan dengan yang jelek. Orang yang beriman disamakan dengan orang yang kafir. Ini tidak mungkin. Dan balasan itu ada dua macam. Al-jaza itu ada dua macam. Ada al-jaza di dunia. Orang yang baik kadang langsung dibalas oleh Allah kebaikan di dunia ini. Ya. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan bagi mereka ya keberkahan dari langit dan bumi. Di dunia sudah diberi. Baik. Jaza yang kedua adalah jaza besok setelah kematian. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaza di alam barzah berupa nikmat di alam kubur, ya, atau jaza berupa siksaan di alam kubur, dan ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah jaza besok pada hari kiamat berupa surga dan neraka. Ya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ayat 31, "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba." Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesuksesan. Akan mendapatkan hadaik, taman-taman, wa a'naba, dan anggur-anggur, buah-buahan, kenikmatan dari Allah SWT sebagai balasan. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya wal ardi. Adapun makna al-ard dipaparkan tadi, yakni amal manusia, catatan makhluk akan dipaparkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada hambanya, "Dulu kamu ya hari ini, tanggal ini, jam segini melakukan begini dan begini catatannya." Mengakui, ya, dia bilang apa? Iya. Kan enggak. Orang saat itu enggak bisa bohong. Ya. Dan tentang al-ard ini banyak dalil tentangnya. Di antaranya surat Al-Haqqah ayat 18, Allah berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian semuanya akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan kalian. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Enggak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan diakui oleh hamba. Enggak ada catatan yang meleset. Ya, enggak ada catatan yang meleset. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis. Ya, disebutkan di dalam hadis juga. Yu'radun nasu ala rabbihim salasa arada. Besok pada hari kiamat akan dinampakkan, ya, dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan manusia. Baik, dan dipaparkan di sini, apanya yang dipaparkan? Pertama yang dipaparkan ada macam-macam. Yang pertama yang dipaparkan adalah catatan amal. Ya, seperti dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7, "Fa amma man utiya kitabahu biyamin." Ya, jadi catatan amalnya besok akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan dengan tangan kanannya bagi orang yang beriman. Yang kedua adalah amal perbuatannya. Sebagaimana dalam hadis tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan memaparkan kepada hamba tentang amal perbuatannya dan itu diakui oleh hamba. Baik. Kemudian al-hisab. Al-hisab. Baik, tentang al-hisab Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya al-hisab adalah suatu kepastian yang Allah Subhanahu wa taala ya
jelaskan kepada kita, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan dan kepada kamilah kalian akan dihisab oleh Allah SWT. Dan Allah juga berfirman, wa huwa asraul hasibin. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha penghisab yang paling cepat. Dan ini wajib kita imani sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sirat. Ya, di antara yang wajib kita percayai juga adalah as-sirat. As-sirat yaitu apa? Jembatan yang akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib kita imani. Ya. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkarinya. Jadi enggak ada sirat itu. Dan ada sebagian para ulama yang menetapkannya tapi mengingkari sifatnya. Dan ini pun juga termasuk kesalahan. Ya. Apa hikmah adanya sirat? Hikmah adanya sirat adalah ya, sebagai tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Karena dia akan diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Dan ini tambahan adab bagi orang-orang kafir. Sehingga dia jatuh dari jembatan tersebut. Dan di antara hikmahnya juga adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya. Nah, adapun yang pertama kali melewati sirat ini, ayyuhal ikhwah, adalah ya, kalau dari kalangan para nabi adalah siapa yang pertama kali? Nabi Muhammad. Kalau umat siapa yang pertama kali? Umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau dari kalangan para nabi, Nabi Muhammad yang pertama kali. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali. Sebagaimana dalam hadis, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu yauma idzin illa rusul. Saya dan umat saya yang pertama kali melewati jembatan, kecuali para nabi. Jadi para nabi didahulukan. Kalau umat berarti umat Nabi Muhammad dulu. Wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan seluruh para rasul saat itu berdoa untuk umatnya. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya. Nah, dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya sifat jembatan ini, ayyul ikhwa, adakku minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ya, wa anna alaihi kalalib, dan dia memiliki apa? Penggait-penggait yang akan menggait orang-orang kafir ya, sehingga jatuh dari jembatan. Nah, kemudian wat-thawabi wal iqab, dan pahala dan dosa. Taib. Adapun masalah yang terakhir yaitu masalah al-mizan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Adapun ats-tsawab wal iqab ini hampir mirip dengan jaza, balasan. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan. Kalau itu kebaikan maka akan dibalas oleh Allah dengan tsawab. Kalau itu orang kafir, kejelekan berarti akan dibalas oleh Allah dengan iqab. Taib. Tersisa satu masalah yang cukup butuh perincian panjang, yaitu tentang al-mizan. Kita tunda pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.